Sobat Sipikus, perkenalkan nama saya Melisiana Tiahu. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang militer Indonesia dan politik dulu, kini, dan kelak. Kemudian poin yang pertama itu adalah TNI di zaman revolusi menempatkan tentara Indonesia dalam posisi yang unik di antara militer-militer di dunia ketiga. Keunikan ini tidak saja karena sejarah kemunculannya, akan tetapi dalam perkembangan hubungannya dengan kaum sipil di masa revolusi sedikit berbeda dengan tentara di negara-negara dunia ketiga lainnya. TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman tampil sebagai satu kekuatan politik di antara berbagai kekuatan politik yang dikenal di masa itu. Kemudian poin yang kedua, peranan politik tentara sebelum Gestapo yang disingkat sebagai Gerakan September 30, yang mana Presiden Soeharto mengubah menjadi PKI, yaitu Gerakan 30 September PKI. Terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama antaranya adalah konstitusi yang berlaku waktu itu dikenal sebagai UUD. Sementara 1950 jelas sekali bertumpu pada tradisi demokrasi liberal yang memberikan supremasi sipil atas militer. Kemudian faktor yang kedua itu adalah kepemimpinan tentara waktu itu berada di tangan para modernisator, perwira-perwira seperti TB Simatupang, A.H. Nasution, yang juga menjadi motor di belakang reorganisasi dan rasionalisasi di tahun 1948. Kemudian faktor yang ketiga yaitu setelah ditinggal oleh Panglima Besar Sudirman wafat pada bulan Januari 1950. Kematian Sudirman juga berhasil hilangnya pemersatu bagi TNI yang heterogen. Kemudian poin yang ketiga menjelaskan tentang masyarakat Indonesia dan tantangannya, yaitu para pemimpin adalah mereka yang dipilih oleh masyarakat lantaran dipandang cerdas dan tanggap dalam menangkap serta menyalurkan aspirasi konstituennya. Kemudian secara teoritis dan historis, demokrasi adalah sistem pemersatu pemerintahan yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Dalam relasi sejarah, pemerintah demokrasi lebih tahan terhadap goncangan, terutama oleh goncangan sebagai konsekuensi masyarakat menjemuk seperti Indonesia. Kemudian kemerdekaan digerakkan oleh 2 prinsip yang merupakan dari sisi sekeping uang logam. Kemudian sisi yang pertama itu merupakan perjuangan memerdekakan
Indonesia dari penjajahan Belanda. Sisi yang kedua adalah menegakkan kedaulatan rakyat, yaitu konsekuensi logis dari dasar pemikiran para pelopor pergerakan nasional itu, bahwa kemerdekaan akan tercapai hanya jika dua prinsip telah dilaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu kaum intelektual sebagai orang yang mendahului zamannya memang pada masa umumnya tidak mewakili orang banyak, akan tetapi dikenal sebagai masyarakat demokratis. Mereka mewakili suatu aspirasi yang belum bisa disuarakan oleh pemilik aspirasi tersebut. Indonesia pada abad ke-20 adalah Indonesia dengan komunikasi cepat dan terbuka kepada dunia lewat satelit dan internet. Perbedaan menempatkan kaum intelektual Indonesia pada posisi yang jauh lebih kuat dan kaum intelektual Rusia pada dahulu kala, yaitu kaum intelektual Rusia dahulu berjuang sendiri, sedangkan kaum intelektual Indonesia sekarang mempunyai konstituen yang amat besar, yakni world public opinion. Yang kelima, menjelaskan tentang mengenai doktrin jalan tengah, yaitu titik penting dalam kebangkitan kepemimpinan politik TNI atau ABRI tercapai pada pidato Dies Natalis Akademik Militer Nasional yang diucapkan oleh KS Ada Nasution pada bulan November 1958. Pidato tanpa teks Magelang itulah lahir konsep yang kemudian terkenal sebagai doktrin jalan tengah Nasution, yang itu seperti tentara yang dikenal di barat, tetapi juga bukan tentara yang berniat mandiri sebuah rezim militer yang mendominasi kekuasaan negara, melainkan satu dari banyaknya kekuasaan perjuangan rakyat yang dengan bahu-membahu berjuang dengan kekuatan rakyat lainnya. Selanjutnya, yang keenam, kepemimpinan politik TNI dalam perspektif sejarah, yaitu disebabkan oleh berbagai faktor akan bersenjata Republik Indonesia memainkan peran politik sejarah awal keberadaannya. Mula-mula peran itu sifatnya spontan dan hanya komplementer terhadap peran dominasi politis sipil. Kemudian sejarah perjalanan kepemimpinan TNI atau ABRI dalam masyarakat Indonesia tentu sulit menghindari kesimpulan bahwa sejarah kepemimpinan politik TNI atau ABRI adalah juga sejarah melemahnya kepemimpinan sipil di Indonesia. Puncak krisis kepemimpinan politik sipil di mata militer pada zaman revolusi adalah menyerah dan ditawannya Soeharto oleh tentara Belanda setelah
setelah Yogyakarta diduduki pada tanggal 19 Desember. Sementara Panglima Besar Sudirman memutuskan kepemimpinan gerilya kendati sakit parah dengan paru-paru tunggal, yaitu menjelaskan seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa tentara lah yang mengambil ahli kepemimpinan dari suatu daerah. Kemudian yang ketujuh, perubahan merupakan kata kunci di sini, yaitu jika kita berbicara tentang sesuatu yang diletakkan dalam perspektif sejarah, maka yang terpenting dan permanen di situ merupakan dimensi perubahannya. Perubahan masyarakat Indonesia sekarang ini berakar pada dua sumber, dari dalam dan dari luar masyarakat tersebut, yaitu keberadaan inilah yang mendorong warga masyarakat untuk menuntut kepada pemerintah bukan sekedar kebutuhan fisik, melainkan juga kebebasan berekspresi, kesempatan ikut menentukan nasib sendiri dan nasib masyarakat serta bangsa. Kemudian poin yang ke-8 menjelaskan tentang ABRI dan pembangunan nasional di bidang HANKAM, yaitu upaya menciptakan dan menjamin rasa aman, mengamankan dan melanjutkan pembangunan nasional serta bagaimana menjamin keutuhan, kedaulatan, identitas dan integrasi nasional. Berbicara tentang pertahanan dan keamanan adalah berbicara tentang potensi ancaman keamanan yang terjadi langsung terhadap manusia atau kelompok manusia bersumber dari luar maupun dalam negeri. Kemudian yang ke-9 adalah kesimpulan. Kemudian kesimpulannya dari ini yang saya dapatkan adalah militer Indonesia dan politik dulu, kini dan kelak merupakan revolusi dinamika hubungan antara militer dan politik dari masa lampau hingga saat ini, yang mana menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan demokrasi dalam hubungan antara militer dan politik, serta peran masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang mencakup upaya untuk meningkatkan dialog antar dua pihak, yang memperkuat suatu lembaga-lembaga demokratis dan mendorong aspirasi aktif masyarakat dalam proses politik.